menjadi seorang pengusaha, kamu nggak harus menguasai cara pembuatan produk kamu. Yang penting kamu harus mengerti saja bagaimana prosesnya. Hola teman-teman semua, kembali lagi di Second Production. Dan saat ini kita akan mencoba untuk ngebahas masalah investasi. Ya, gue tertarik untuk membahas masalah investasi karena pada saat kita kuliah dulu dan sampai sekarang melihat mahasiswa-mahasiswa kita kuliah, ada begitu banyak mahasiswa yang justru tidak mengerti bahwa pada saat mereka kuliah sekalipun, mereka sudah bisa melakukan yang namanya investasi. Ya, ada beberapa mindset dari mahasiswa yang berpikir bahwa gue hanya bisa berinvestasi ketika gue sudah dapat pekerjaan atau seandainya gue sudah punya pendapatan yang cukup. Nah, di video kali ini gue coba akan memberitahu ada sekiranya 3 investasi yang bisa dilakukan mahasiswa, dan pastinya 3 investasi ini penting banget buat nanti mereka lulus, dan juga pastinya bagaimana mereka mempersiapkan masa depannya. Seperti apa pembahasan dari ketiga investasi yang gue maksud? Tapi teman-teman sebelumnya, ayo tidak ada salahnya buat teman-teman untuk mau berbagi. Terutama berbagi untuk tombol subscribe, like, share, dan komennya. Oke, teman-teman, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, ada pun investasi pertama yang menurut pendapat gue bisa teman-teman mahasiswa lakukan walaupun masih kuliah, yaitu adalah investasi di LM atau logam mulia. Nah teman-teman, logam mulia ini berbeda sebenarnya dengan investasi dan dengan emas-emas yang lainnya, semacam misalnya kamu punya cincin, anting, atau kalung yang memang dari emas juga. Nah gue sengaja merekomendasikan LM logam mulia karena memang gue sudah melakukannya sendiri buat hidup gue, dan ini lebih bagus karena ketika nanti lu misalnya punya kendala masalah di keuangan, LM ini bisa lu gadai. Bisa lu gadai dan nilainya tidak jatuh-jatuh banget dibanding kalau lu beli kalung emas atau perhiasan lainnya. Nah, LM di sini dia punya kekuatan, dia punya kelebihan dibanding emas-emas lainnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya pun seandainya teman-teman sudah habis duit dan harus menjual, harga LM ini pun lebih baik dihargai ya di pegadaian dibandingkan dengan teman-teman punya perhiasan semacam emas tadi, ya, emas dalam arti bentuknya cincin atau kalung atau anting sekalipun. Nah, jadi penting buat gue untuk menekankan kalau seandainya teman-teman mahasiswa punya duit lebih atau ya tiba-tiba dapat project ya, terutama kalau teman-teman IT itu mereka sambil kuliah ternyata bisa diminta untuk ngedesain atau misalnya mengcoding gitu ya, atau di teman-teman perhotelan bisa DW, daily worker atau casual kerja di harian dimanapun gitu ya, di hotel. Nah teman-teman dapat penghasilan. Nah gue harus mengingatkan teman-teman, jangan langsung alokasikan buat kamu punya lifestyle atau gaya hidup ya. Ada baiknya teman-teman berinvestasi lah. Percaya sama gue bahwa ke depan ini akan sangat-sangat membantu. Jadi ketika ada duit saja, belilah LM. 1 gram itu seingat gue kalau sekarang masih di 900-an ribu ya. Jadi dia tiap waktu biasanya akan cenderung naik dan naik terus ya. 1 gram ke depan bisa jadi harganya sudah 1,1 juta gitu ya. Nah jadi teman-teman, gue sangat menyarankan kalau seandainya ada duit lebih ya, daripada teman-teman habisin buat kongko gitu ya, habisin misalnya buat ya clubbing gitu ya, silakan saja kalau misalnya memang teman-teman mau melakukan itu. Tapi menurut pendapat gue ya kurang-kurangilah, karena memang pada akhirnya lifestyle lu yang membuat lu jadi punya kebiasaan atau bad habit gitu ya. Nah namun ada beberapa pertanyaan di kelas yang pernah gue dapatkan, mahasiswa gue bertanya gitu loh, Pak, kalau gue beli misalnya handphone gitu ya, itu kira-kira investasi juga nggak Pak? Ya kan, karena kalau dia jadi barang antik nantinya ya, itu akan nilainya kan juga mahal biasanya Pak gitu. Nah teman-teman, kalau menurut pendapat gue sederhananya untuk menentukan apakah ada investasi atau tidak, lihat saja dari inflasinya. Ya, kalau seandainya barang yang kamu beli nantinya akan terdampak inflasi, berarti dia bukan investasi yang bagus seperti itu. Jadi alangkah lebih bagusnya membeli sebuah produk yang memang ke depan dia akan memiliki value atau nilai lebih tinggi dari harga di mana kamu beli saat ini.
Nah, jadi silakan teman-teman kamu pikirkan, tapi harusnya investasi itu adalah memang sesuatu yang akan naik nilainya di kedepan hari. Bukan justru malah ya inflasinya sangat rendah ya, atau bahkan sama sekali sudah sangat-sangat menurun seperti itu ya. Nah, atau yang pasti jangan memilih produk yang memang nantinya nilainya akan jatuh ke depannya. Nah, jadi ada baiknya teman-teman habiskan duitnya, alokasikan duit yang kamu dapetin, yang kamu punya itu untuk LM, logam mulia ya. Tapi kalau seandainya kamu bilang, ya Pak, kalau saya pinginnya sih supaya bisa juga dipakai membuat kalung gitu ya, ya silakan saja sih. Tapi di video kali ini, di analisa kali ini, gue hanya mau katakan bahwa teman-teman ketika nanti harus menggadai atau menjual lagi LM-nya, itu harganya lebih baik daripada kalau perhiasan yang teman-teman simpan seperti itu. Nah, jadi ini akan sangat-sangat membantu. Alangkah lebih bagusnya dapat rezeki sedikit, udah langsung beli LM. Bahkan sekarang kalau di Pegadaian itu mereka punya kredit ya, kalau misalnya mau nyicil gitu ya, nyicil buat LM-nya, logam mulia. Udah beli 1 gram 1 gram itu udah bagus ya. Ada duit lagi nanti tambah lagi gramnya ya teman-teman. Jadi ini adalah investasi yang pertama yang harus gue katakan ke teman-teman, karena ini memang sangat menguntungkan buat teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, adapun investasi yang gue sarankan kedua atau gue rekomendasikan itu adalah yang berbentuk usaha ya. Teman-teman silakan berwirausaha juga ketika kamu masih kuliah. Jadi jangan mengira bahwa kuliah memang harus fokus dengan yang namanya kuliah. Ya benar juga, tapi alangkah lebih bagusnya kalau memang kamu juga bisa mengaplikasikan ilmu itu ke dalam usaha kamu atau ke pekerjaan yang kamu ambil sambil kuliah sambil kerja gitu ya. Nah, jadi silakan aja teman-teman. Ada begitu banyak sebenarnya usaha-usaha yang bagus buat mahasiswa. Tinggal buat ya menurut pendapat gue fokus kepada 2 hal ya untuk mencari usaha apa yang paling bagus pada saat kita jadi mahasiswa, Pak. Jawaban gue 2, yaitu adalah 1 adalah beri solusi terhadap masalah lingkungan atau kampus kamu. Jadi kamu lihat tuh sekeliling lingkungan kamu. Mereka punya masalah apa tuh? Ya, mereka punya kesulitan-kesulitan apa? Penuhi di sana. Ya, contohnya saja misalnya, wah ternyata mahasiswa punya kesulitan dalam hal fotokopi. Ya, kamu bisa di situ untuk berpikir bagaimana membuka jasa fotokopi. Ya, jadi kesulitan apa lagi biasanya mereka dapatkan nih? Ya, kesulitan dalam hal misalnya, wah dia butuh cukur rambut. Ya silakan aja teman-teman, kenapa nggak dicoba aja buka cukur rambut ya. Jadi jangan berpikir bahwa harus bisnis yang mewah yang besar langsung, no ya. Yang kedua juga gue mau tekankan, kamu juga bisa berbisnis untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang. Jadi selain mencari solusi untuk masalahnya, teman-teman bisa fokus kepada apa yang mereka butuhkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah setiap manusia masih butuh yang namanya makan dan minum ya. Silakan saja teman-teman berinvestasi lah ke produk-produk yang berbau makanan dan minuman. Tapi Pak, gimana Pak caranya? Ya saya nggak bisa membuat makanan dan minuman gitu ya, atau kebutuhan yang lainnya. No, menjadi seorang pengusaha kamu nggak harus menguasai cara pembuatan produk kamu. Yang penting kamu harus mengerti saja bagaimana prosesnya. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil produk dari orang lain. Sebagai contoh, gue waktu jadi mahasiswa dulu adalah di kampung halaman gue, mereka punya namanya teh gitu ya, teh perenjak. Nah, gue pergi ke Bandung lagi. Di Bandung itu gue jual ke orang perseorangan dulu, yaitu teh perenjak yang memang belum ada di Bandung. Ya, rasanya menurut gue berbeda dengan teh-teh celup lainnya seperti itu. Nah, silakan teman-teman berarti melihat saja di daerah asal kamu apa produk yang benar-benar sekiranya tidak ada di tempat kamu kuliah. Ya, setelah itu pasarkan di sana. Ngelihat kebutuhannya. Kalau misalnya di kampung halaman kamu ada kacang gitu ya, kok kayak teman-teman di Sumatera Utara, misalnya ada kacang dari Samosir gitu ya, wah silakan saja beli dari grosirnya. Ini harus diperhatikan. Cara mendapatkan keuntungan dari produk yang kamu jual adalah dapatkan produk tersebut di pabriknya, ya. Kamu beli dari pabrik di saat kamu lagi pulang kampung, ya. Setelah itu baru kamu beli dalam jumlah banyak, ya, dengan sesuaikan dengan modal kamu bawa ke tempat kamu kuliah.
Seperti itu. Jadi jangan beli di toko-toko yang memang sudah jadi sudah jadi perantara yang keberapa gitu ya dari si produk tersebut. Misalnya kamu beli dari minimarketnya, ya usahakan cari di mana pabrik tempat produk dan jasa tersebut dibuat, ya seperti itu. Jadi teman-teman silakan kamu penuhi apa yang menjadi kebutuhan dari pasar kamu, seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kamu pasti akan bisa mendapatkan pendapatan kelebihan lebih. Dan artinya investasi yang di sini gue mau katakan adalah teman-teman itu bisa mendapatkan satu link di mana kalau kamu buka usaha akan banyak kamu kenal-kenal orang baru, ya, mau itu dari pabriknya, dari produsennya, dan begitu juga dari konsumen kamu. Nah, silakan teman-teman lihat siapa aja yang membeli, mereka akan kenal, oh itu si A, oh itu si B, oh yang dia jual ini. Kredibilitas kamu dibangun. Itu adalah sebuah investasi yang mahal sebenarnya, ya. Jadi kamu akan dikenal sebagai orang yang pekerja keras, kamu adalah sebagai seorang yang benar-benar tekun terhadap apa yang kamu jalankan. Itu investasi terbaik, ya. Jadi investasi link, investasi kredibilitas itu harus teman-teman bangun pada saat masih kuliah. Jangan sepelekan ini, ya. Jangan jaim-jaim. Selama kamu melakukan pekerjaan yang halal, lakukan itu. Bahkan Tuhan itu sangat senang dengan umatnya yang memang mau berwirausaha seperti itu, ya, karena dia akan membuka pintu-pintu rezeki lainnya. Percayalah gitu, ya. Yang penting jangan menyerah, seperti itu. Nah, selain itu juga gue mau bisa katakan teman-teman bahwa kamu juga bisa konsinyasi gitu loh terhadap bisnis ini. Contohnya adalah ketika kamu harus punya produk, kamu bisa sambil kuliah, tapi kamu titip di minimarket atau di toko-toko yang memang sesuai dengan produk kamu. Yang pernah gue jalanin adalah dulu gue di Bandung, gue punya kenalan ada produsen yang menghasilkan kertas daur ulang dari batang pohon pisang gitu ya. Mereka blender jadi kertas seni gitu. Nah, itu gue ngerasa di Tanjung Pinang, di Batam itu tidak ada. Nah, sehingga gue pasarkan itu di beberapa toko ala ATK, alat tulis kantor yang ada di Batam, tapi gue sambil ngampus gitu. Sambil ngampus, ya, sambil ngajar, tapi duit jalan per bulan, ya. Nah, jadi teman-teman silakan melihat peluang-peluang yang seperti itu yang mungkin tidak dilihat oleh lingkungan kamu, ya. Ini merupakan investasi yang terbaik juga karena ke depan orang akan melihat seperti apa kredibilitas image yang sudah kamu bangun selama kamu kuliah. Yang pasti bangun image yang positif. Baik, yang terakhir teman-teman, jangan sepelekan atau jangan lupa dengan yang namanya investasi ilmu, ya. Jadi jangan terfokus juga yang namanya investasi itu Pak harus duit, Pak harus emas. No. Jadi investasi yang paling bagus ketika kamu memang masih di bangku kuliah adalah investasi ilmu. Sebaik-baiknya ilmu, carilah ilmu yang memang sesuai dengan cita-cita dan mimpi kamu. Karena banyak sekali mahasiswa yang masuk kampus dengan jurusan yang tidak dia senangin. Mungkin jurusan dari orang tuanya, ya, atau mungkin dia salah pilih jurusan. Jadi kamu harus mengenali juga teman-teman apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi passion kamu. Dengan cara seperti itu, habiskan waktu kamu untuk mendalami passion kamu. Kamu bisa mempelajari melalui YouTube, ya. Teman-teman bisa melihat di sana ada begitu banyak tutorial-tutorial yang membantu kamu untuk mengenali seperti apa passion kamu, ya. Jangan lupa juga buku. Biasanya kampus pasti identik dengan buku. Baca buku, ya. Gue bisa mengerti banyak sekali mahasiswa, termasuk mahasiswa gue, itu yang sulit sekali untuk baca buku. Gue juga adalah tipe orang yang gak suka baca buku, jujur aja, ya, dulunya. Tapi ketika gue mengenali apa yang menjadi mimpi gue, apa yang menjadi kelemahan gue mau bayar harga di situ. Gue mau membaca buku, ya. Awalnya buku-buku yang gue senangin dulu gitu, terus buku-buku yang agak-agak tebal, intinya akhirnya menjadi suka dan menjadi kebutuhan, ya. Coba lihat semua testimoni dari orang-orang sukses di dunia sekarang ini adalah mereka yang menyempatkan diri untuk baca buku setiap harinya. Jadi teman-teman, ilmu merupakan investasi terbaik. Nah, jadi bisa kamu dapatkan ilmu itu dari video, dari YouTube, bisa dari buku, terlebih lagi dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Teman-teman, kamu harus benar-benar pay attention gitu ya. Kamu harus benar-benar kasih perhatian siapa teman bicara kamu. Ya, kamu harus dikelilingi sama orang-orang yang lebih sering memang kamu ketemu dengan yang mendorong kamu ke arah cita-cita kamu setiap harinya. Jadi teman-teman harus bisa
dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Dalam arti di sini positif adalah yang satu sinergi dengan cita-cita kamu. Seandainya kamu punya cita-cita mau menjadi seorang pengusaha, ya kamu memang harus sering bergaul atau bergabung dengan komunitas-komunitas yang wirausaha. Ada begitu banyak UKM-UKM di kampus. Kalau ternyata mereka tidak punya UKM kewirausahaan, teman-teman bisa join ya di komunitas-komunitas di kota tempat teman-teman kuliah. Ya, jadi teman-teman ilmu bisa didapat dari mana saja. Tapi sebaik-baiknya ilmu, kalau menurut pendapat gua, awasi dengan siapa kamu berbicara setiap harinya. Ya, akan lebih bagus kalau kamu bertumbuh secara ilmu dikelilingi oleh orang-orang yang memang membantu kamu lebih dekat lagi kepada cita-cita kamu. Oke teman-teman, jadi investasikan ilmu kamu dan 1 kali 24 jam kamu harus secara sadar terus memperkaya, terus ya mengisi pikiran kamu dengan ilmu yang memang menjadi cita-cita kamu tersebut. Jangan biarkan kalau satu hari kamu terlalu fokus sama perkuliahan, ya kamu harus sempatkan 1 kali 24 jam itu memang untuk ya memperdalam, menambah skill-skill yang kamu belum kuasai dari sumber-sumber ilmu tadi yang memang bisa kamu dapatkan. Entah itu dari YouTube, entah itu dari buku, atau juga dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi teknologi sudah sangat membantu, tidak ada alasan buat kamu merasa bahwa lingkungan tidak mendukung saya. Ya, no teman-teman. Baik teman-teman semuanya, itulah sekiranya 3 investasi yang bisa teman-teman lakukan pada saat masih menjadi mahasiswa, pada saat masih kuliah. So jangan habiskan waktu kamu ya untuk tidak memikirkan bagaimana kamu bisa berinvestasi. Ingat teman-teman, bagaimanapun juga kamu nggak bisa melawan waktu. Ya, waktu menjadi modal terbaik buat orang-orang yang mau sukses ke depannya. Ingat, semua manusia di dunia ini dikasih 1 kali 24 jam sama Tuhan. Ya, jadi ada orang yang bisa memaksimalkan 1 kali 24 jamnya untuk hal-hal yang membantu dia kepada mimpinya, yang bisa membuat dia lebih produktif ke depannya. Tapi ada juga ya banyak manusia yang dalam 1 kali 24-nya menghabiskan hari-harinya dengan berleha-leha dan ya menikmati waktu seperti apa yang terjadi pada dia saat ini saja. Jadi seolah-olah dia menghabiskan waktu dengan mengikuti arah kemana lingkungannya membawa. Ya teman-teman, so jangan sia-siakan, manfaatkan waktu yang ada untuk membangun mimpi kamu. Ya, semoga kamu berhasil di investasi-investasi yang kamu sudah tanamkan dan semoga rezekinya melimpah. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk sedekah pastinya. Oke, itu juga menjadi poin penting. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan jangan lupa berbagilah juga untuk berbagilah untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Thank you very much and God bless you all. Out!